Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam mata kuliah Fisika 1. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah besaran, satuan, dan dimensi. Pertama, apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur, serta hasil pengukurannya dinyatakan dengan angka-angka. Besaran dapat dibagi berdasarkan asal maupun berdasarkan ada tidaknya arah. Berdasarkan asal, besaran dibagi atas besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya arah, besaran dibagi atas besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari dua atau lebih besaran pokok. Contohnya adalah luas, volume, kecepatan, tekanan, gaya, percepatan, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam besaran turunan. Selanjutnya adalah besaran skalar dan besaran vektor. Dilihat dari berdasarkan ada atau tidaknya arah, besaran dibagi terhadap dua. Besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya adalah massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah gaya, kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan sebagainya. Oke, kita lihat perbandingannya antara jarak dan perpindahan. Misal ada sebuah mobil yang bergerak dari titik A ke titik B. Dilihat dari gambar ini bahwa mobil bergerak dari titik A ke titik B melalui dua lintasan, yaitu lintasan yang lurus, kemudian lintasan yang berbelok seperti ini. Nah, dua lintasan ini memiliki jarak yang berbeda. Untuk lintasan pertama, jarak yang dilalui adalah 8 meter. Dan lintasan yang kedua, jarak yang dilalui adalah 16 meter. Yang perlu diingat bahwa yang membedakan antara jarak dan perpindahan, jarak adalah panjang lintasan total yang dilalui oleh mobil yang berpindah. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada dua jarak, yaitu jarak 8 meter dan jarak 16 meter. Sedangkan apabila ditanya perpindahan itu hanya memperhitungkan jarak dari posisi A sampai ke posisi B. Hanya memperhatikan perpindahannya saja. Oke, maksudnya perpindahan itu hanya memperhatikan panjang antara posisi awal sampai posisi akhir dari B. Tidak memperhatikan panjang lintasan atau bentuk lintasan dan sebagainya. Jadi hanya memperhatikan berapa jarak terdekat posisi A dan posisi B. Kalau dilihat dari perpindahannya antara posisi A dan posisi B itu adalah 8 meter. Nah, karena jarak itu hanya menyatakan panjang lintasan total dari
A ke titik B tanpa memperhatikan perpindahan, maka jarak itu termasuk dalam besaran skalar. Sedangkan perpindahan karena memperhitungkan titik awal sampai ke titik akhir, maka perpindahan adalah besaran vektor. Nah, di dalam jarak juga, jarak itu tidak memperhatikan mobil ini bergeser ke kanan, ke kiri, atau dan sebagainya. Sementara perpindahan itu memperhitungkan apakah benda ini berpindah ke arah kanan atau kiri dan sebagainya, sehingga disebut sebagai besaran vektor. Selanjutnya, satuan. Nah, karena besaran tadi ditunjukkan atau diukur secara kuantitatif, maka setiap besaran itu mempunyai ukuran yang disebut satuan atau unit. Contohnya, besaran panjang memiliki dengan nilai 1 jengkal, berarti satuannya adalah jengkal. Ini contoh aja ya. Kemudian besaran volume dengan nilai 1 liter, berarti besarannya adalah dalam satuan liter. Nah, saat ini sistem satuan itu ada banyak. Ada sistem satuan internasional dan sistem satuan lainnya, misal sistem satuan Inggris, MKS, CGS. Jadi sistem satuan ini terkadang di beberapa negara itu berbeda sesuai dengan standar yang ditentukan masing-masing. Sehingga para ilmuwan itu memutuskan untuk membuat sistem satuan yang bisa digunakan secara internasional. Makanya disebut sistem satuan internasional atau SI. Nah, SI ini terdiri atas 7 besaran pokok dengan lambang dan satuannya masing-masing. Yang pertama adalah besaran panjang dengan lambang L dan satuannya meter. Kemudian massa dengan lambang M, satuan kilogram. Lalu waktu dengan lambang T dengan satuan sekon. Lalu kuat arus dengan lambang I besar dengan satuan ampere. Kemudian suhu dengan lambang T kecil, sama ya, antara waktu dan suhu, tetapi satuannya Kelvin. Kemudian intensitas cahaya I besar dengan satuannya kandela. Lalu jumlah zat dengan satuan N kecil, dengan lambang N kecil, satuannya mol. Oke, konversi satuan. Nah, jadi antara satuan yang satu dengan ke satuan yang lain itu dapat dikonversikan. Misalnya dalam besaran panjang, ini ada beberapa satuan yang bisa kita konversi ke satuan yang lainnya. Sesuai misal dalam tangga konversi ini, jadi setiap turun satu jenjang dikalikan 10, kemudian setiap naik satu jenjang dikalikan dengan 10 pangkat minus 1, atau dibagi 10 gitu maksudnya. Ini bisa kalian baca contoh-contoh konversinya di kolom yang bawah. Selanjutnya, ini adalah contoh dari konversi satuan. Misalnya yang ditanya adalah 5 km sama dengan berapa meter. Jadi yang dimaksud kita disuruh mencari konversi satuan dalam kilometer menjadi dalam meter. Teman-teman tinggal cari melalui tangga ini ya. Konversi meter ke kilometer ke meter, kan turunnya 3 tangga ya, 1, 2, 3, berarti tinggal dikali 10.000, karena tadi satu tangga itu nilainya 10. Oke, jadi langsung ke sini, 5 km sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5.000 meter. Atau bisa ditulis 5 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, yang bawah juga caranya sama, nanti bisa dibaca ya.
Oke, nah itu yang tadi untuk besaran jarak, sementara ini adalah konversi satuan untuk besaran waktu. Jadi 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon, 1 jam 3.600 sekon. Nanti bisa dituliskan aja. Oke.